Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sebuah hadits Rasulullah pernah menyampaikan tentang bagaimana sakitnya sakaratul maut. Beliau bersabda sakaratul maut itu sakitnya sama dengan tusukan 300 pedang. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Imam Al-Ghazali pernah berkata, demi Allah sekiranya jenazah yang sedang kalian tangisi bisa berbicara sekejap lalu menceritakan pengalaman sakaratul mautnya pada kalian, niscaya kalian akan melupakan jenazah tersebut dan mulai menangisi diri kalian sendiri. Kisah kali ini datang dari kalangan Bani Israel yang terdapat di kitab Tanbihul Ghafilin. Suatu hari serombongan Bani Israel keluar sehingga sampai di perkuburan, lalu mereka berkata, andai kata kita sembahyang di sini kemudian berdoa kepada Tuhan supaya keluar salah seorang yang telah mati lalu menerangkan kepada kita bagaimana soal kematian, maka sembahyanglah. Mereka kemudian berdoa, tiba-tiba ada yang menonjolkan kepalanya dari kuburan berupa hitam lalu bertanya, wahai kaum, apa maksudmu? Demi Allah saya telah mati sejak 90 tahun yang lalu, maka hingga kini belum juga hilang rasa pedihnya kematian, karena itu berdoalah kamu kepada Allah untuk mengembalikan aku sebagaimana sedia kala, padahal orang itu di antara kedua matanya terdapat tanda bekas sujud. Kisah kedua disebutkan ketika Amr bin As mendekati ajalnya, kemudian anaknya Abdullah bin Amr berkata kepadanya, wahai ayahku, engkau pernah mengatakan semoga saja aku bertemu dengan seorang laki-laki yang berakal saat maut menjemputnya agar ia melukiskan kepadaku apa yang dilihatnya sekarang. Engkaulah orang itu, maka ceritakanlah kepadaku. Lalu Amr bin As menjawab, wahai anakku, maut itu sangat mengerikan dan tidak dapat disifatkan, akan tetapi aku akan menerangkan sedikit padamu. Demi Allah ia bagaikan bukit jatuh di atas bahuku, sedang rohku seakan-akan keluar dari lubang jarum, sedang dalam tubuhku seolah-olah ada pohon berduri yang seakan-akan rapat dengan bumi dan aku di tengah-tengahnya. Wahai putraku, sebenarnya aku telah mengalami 3 masa. Pertama, aku kafir dan pernah berusaha membunuh Rasulullah. Maka alangkah celaka diriku sekiranya aku mati pada masa itu. Kedua, kemudian aku mendapat hidayah sehingga masuk Islam dan sangat mencintai Rasulullah hingga aku selalu diangkat menjadi pemimpin pasukan yang dikirimnya. Alangkah bahagianya sekiranya aku mati ketika itu. Kemudian, ketiga, kami sibuk dengan urusan dunia, karena itu aku tidak mengetahui bagaimana keadaanku di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah kali ini, semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran di dalamnya. Jangan lupa follow dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.